Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habib Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para penganut pengikutnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Farlin Indita Rosabella Syifa dari kelompok 9 akan menemani dan membimbing kelompok 8 pada presentasi kali ini yang akan membahas mengenai Islam dan kebangsaan. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Ananda Prazka ya? Oh, Nedi. Kepada Nedi Herdian dipersilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan materi. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu cinta tanah air. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan tanpa adanya bukti oleh patriotisme dan cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Bahkan Al-Quran dan praktik sunnah Nabi Muhammad SAW sangat jelas memerintahkan hal ini. Cinta Nabi Muhammad kepada tanah tumpah darahnya tampak ketika meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Madinah. Sambil menengok ke kota Mekah, Rasulullah berucap, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan yang bertempat tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya." Cinta tanah air tidak hanya disyariatkan oleh Nabi saja, akan tetapi bersifat universal dan diajarkan oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan amina wazruk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Cinta tanah air dalam konsep Islam tertuang dalam hubul waton minal iman, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman, yang mana Indonesia mempraktikannya dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, di antaranya satu, nilai rela berkorban. Nilai rela berkorban merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini mencakup pengertian disatukannya beraneka corak yang bermacam-macam menjadi suatu kebetulan. Bermacam agama, suku, bangsa, dan bahasa yang dipergunakan mudah memberikan kesempatan timbulnya kekerasan. Yang ketiga, nilai harga menghargai. Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga menghargai. Lalu yang keempat adalah nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, suka bekerja sama atas dasar semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Sejarah perjuangan saat menunjukkan bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang jaya dan tinggi. Akan tetapi, karena ini menjadi bangsa yang menderita dan kekurangan. Sekian dari saya.
Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Ananda Nedi Herdian atas pemaparannya. Selanjutnya kita beralih ke bagian materi bela negara. Kepada Ananda Razka Fairuzidki, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan bela negara. Bela negara dalam Islam. Dalam catatan sejarah, peristiwa 10 November 1945 adalah tonggak sejarah sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Sebab pada momentum 10 November, itulah nasionalisme mendapat pemaknaan sangat signifikan dalam paradigma keagamaan. Lalu pada 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pengurus NU mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah lalu dikenal dengan resolusi jihad. 3 poin penting dalam resolusi jihad, yaitu yang pertama, setiap muslim wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Yang ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Poin-poin tersebut sebuah keikhlasan para ulama, santri, dan para pelajar dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga sampai saat ini kita rasakan. Lalu dijelaskan pada dasar hukum pendidikan bela negara dalam UUD 1945 pasal 30, yaitu yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang, termasuk dalam amandemen UUD 1945. Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. Lalu yang kedua ada bela negara dalam pandangan Islam. Bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki. Negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Suatu negara merupakan wilayah yang terdiri dari provinsi, kota, kabupaten, kelurahan, dan desa. Dengan demikian, bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari tindakan berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Lalu, wujud dari kegiatan bela negara itu sendiri dapat berupa ketaatan kepada pemimpin. Pemimpin yang dalam istilah Islam itu disebut ulil amri adalah orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengurusi persoalan-persoalan suatu kaum. Ulil amri itu dapat berupa jabatan seperti presiden, gubernur, dan sebagainya. Dalam Islam, taat kepada ulil amri adalah suatu kewajiban selama pemerintahnya untuk melakukan sesuatu kebaikan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita mengindahkan semua perintah ulil amri dan segera melaksanakannya. Apabila ulil amri menyeru kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar buat menegakkan agama Allah, maka kita sambut dan kita laksanakan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan bela negara dalam Islam dan bela negara dari pandangan Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ananda Razka atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya mengenai materi Maqsid Asy'ari dan bela negara yang perlu dilakukan oleh mahasiswa akan disampaikan oleh Ananda Faiza Zahra Hatibah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pandangan Maqsid Asy-Syariah. Konsep Maqsid Asy-Syariah yaitu hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia, yang intinya adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan dengan fokus pada maslahat. Kemudian, kontribusi Asy-Syatibi dan konsep Maqsid Asy-Syariah oleh Asy-Syatibi. Asy-Syatibi adalah seorang ulama yang menegaskan tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah terwujudnya maslahat hidup manusia. Pembahasan tersebut mengarah pada realisasi tujuan hukum melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman Al-Quran dan hadis. Pada Maqsid Asy-Syariah terdapat 5 unsur pokok, yang mana unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Kemudian, dari 5 unsur tersebut dibedakan menjadi 3 peringkat untuk kepentingan menetapkan hukum. Yang mana tingkatan tersebut adalah doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Prioritas dari ketiga tingkat tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan, yang mana satu peringkat melengkapi peringkat lainnya. Kemudian bela negara dalam kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Wujud dari bela negara tidak hanya soal perang, namun bisa diwujudkan dengan cara lain, yaitu diantaranya membentuk pribadi berakhlak mulia, menjalankan amanah orang tua, berperan dalam menjaga keamanan, membantu korban bencana, tekun belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesemaktaan, dan yang terakhir, menjauhi pengaruh lingkungan dan budaya asing negatif. Kemudian, keikutsertaan kita dalam bela negara bisa juga dengan mewaspadai dan mengatasi segala bentuk atau jenis ancaman dan gangguan terhadap NKRI, di antaranya kenakalan remaja, kekerasan dengan unsur sara yang berpotensi konflik, pelanggaran wilayah negara, gerakan separatis dengan tujuan pemisahan negara, upaya merubah ideologi negara seperti komunisme atau khilafah, kejahatan lintas negara dan perusakan lingkungan, pemahaman intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme sebagai ancaman ideologis. Maka dari itu, kesadaran dan tindakan mahasiswa menjadi kunci dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ananda Faiza Zahra Habibah atas pemaparannya. Sebelum saya lanjut, apakah ada pematerian lebih dari teman-teman atau dicukupkan sekian? Cukup. Baik, jika cukup, izinkan saya menyampaikan kesimpulannya. Dari pematerian hari ini, dalam kita sebagai umat Islam ternyata perlu juga mengetahui bahwasannya Islam ini sangat bersifat universal ataupun menyeluruh, yang mana ternyata mengenai kebangsaan pun kita ada keterkaitannya, ada ajarannya, dan ada dalilnya juga di dalam Al-Quran. Sebelumnya dibahas mengenai cinta tanah air, yang ternyata cinta tanah air juga merupakan sebagian dari iman umat manusia. Selanjutnya kegiatan bela negara yang ternyata sudah diajarkan juga oleh para pendahulu sebelumnya. Kemudian ada juga peran kita sebagai mahasiswa, bagaimana untuk menjaga ketahanan dan pertahanan negara kita ini. Teman-teman yang menonton, jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar dan akan kelompok 8 jawab nanti di kolom komentar. Mungkin presentasi kali ini kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami semua sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.